Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Fajrul Haq dengan NIM 2201431, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas masa depan DPWO ini. Pertama-tama saya akan menjalankan program terlebih dahulu. Nah, di sini pertama kali akan muncul sebuah kolom username untuk user mengisikan username-nya. Lalu ada tabel username, score, up, down, dan tombol play untuk memulai permainan dan quit untuk menghentikan permainan. Nah, untuk menjalankan permainan ini user harus mengisi username terlebih dahulu, karena jika tidak maka akan muncul sebuah warning username tidak boleh kosong seperti ini. Baik, kita akan mencoba dengan username yang baru terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan tema ninja, di mana ninja ini harus bertahan hidup supaya tidak jatuh ke jurang. Ninja ini bisa berdiri di atas balok atau bergelantungan di balok. Nah, dapat dilihat daun bertambah ketika si ninja berdiri di atas balok dan up bertambah ketika si ninja bergelantungan di atas balok, dan skor akan bertambah sesuai dengan skor yang ada pada balok ketika ninja bergelantung atau berdiri di atas balok. Nah, untuk ninja ini ketika menginjak balok maka tidak akan menambah skor dua kali, karena bisa hanya untuk satu kali untuk skor, dan up juga down juga. Nah, untuk game over, si ninja ini bisa jatuh ke jurang seperti ini. Nah, skor yang tadi akan bertambah tergantung seberapa banyak ninja dapat berdiri atau bergelantung di balok. Nah, selanjutnya jika user mencoba mengisi nama dengan username yang sudah ada pada tabel, maka dia akan melanjutkan data skor, up, down untuk gamenya. Seperti misal ini ada username Alfian, kita coba. Nah, maka dia akan melanjutkan skor, up, dan down juga. Nah, untuk menghentikan permainan selain jatuh ke jurang tadi, bisa menggunakan tombol spasi atau si ninja ini melebihi batas frame layar kiri seperti ini, atau juga bisa menggunakan tombol spasi. Nah, untuk menghentikan permainan, user bisa menekan tombol quit. Kita masuk ke kode program. Di sini saya menggunakan arsitektur MVVM, yaitu model, view, dan view model. Model yaitu untuk berisi data model dari objek, lalu untuk view untuk tampilan dan interaksi pengguna, dan view model sebagai penghubung antara view dengan model yang mengkoordinasikan data dan memperbarui view. Semisal contohnya game yang menangani input dari user, memperbarui state, dan memperbarui view-nya. Program ini dimulai di kelas main yang akan memanggil metode main dari kelas menu untuk memulai aplikasi dan menampilkan data berbentuk tabel. Nah, di sini ditampilkan semua data dari database dalam tabel dan memutar suara untuk background musiknya. Ini untuk menginisiasi komponen GUI-nya, dan tadi juga ada button untuk play untuk memulai gamenya. Nah, sebelumnya akan dicek dulu apakah file username kosong atau tidak. Nah, jika tidak kosong maka akan dimulai gamenya dan mengambil data dari database. Nah, tadi juga ada button play untuk keluar dari program. Nah, di sini tadi sudah dibuat instansiasi objek game dari kelas game. Nah, di game ini itu merupakan pusat logik dari keseluruhan program. Nah, di game ini juga banyak menyimpan objek dari kelas lain. Nah, misalnya display di sini. Nah, display ini digunakan untuk menampilkan window dari game. Ada display open di sini. Open ini merupakan salah satu metode dari kelas display. Nah, untuk window game itu metode dari display ada dua, yaitu open dan close. Open itu untuk membuka atau menampilkan game display, dan close untuk menutup game display. Dan di dalam open ada game
start. Start ini digunakan untuk memulai trade game. Nah, trade game ini untuk apa? Itu digunakan untuk digunakan supaya game bisa berjalan secara terus-menerus. Di trade ini ada metode start. Start ini otomatis akan menjalankan metode run yang ada di game. Nah, yang ini untuk menjalankan gamenya. Nah, di run memanggil metode loop dan render. Loop ini digunakan untuk logic game, dan render digunakan untuk menggambar seluruh yang ada di layar. Nah, metode loop dan render ini memanggil dari kelas render. Nah, render ini untuk apa sih? Render ini bertanggung jawab untuk mengelola semua objek permainan dalam game. Nah, disediakan untuk menambah, menghapus, merender, dan menjalankan logika dari setiap objek permainan. Render ini menyimpan semua game objek ke dalam array list. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ke game, di sini ada untuk keyboard input. Nah, di keyboard input ini menginstansiasi dari kelas keyinput. Keyinput ini bertanggung jawab untuk menangani input dari keyboard, mengimplementasikan key listener dan mengawasi key adapter untuk menangani kejadian saat tombol ditekan dan dilepaskan untuk mengatur pergerakan pemain. Nah, selanjutnya ini ada untuk penambahan pemain supaya berada di posisi kiri, dan penambahan obstacle atas dan bawah untuk inisialisasi objek obstacle awal. Di sini juga ada untuk masukkan angka acak dalam rentang tertentu yang nanti akan digunakan untuk panjang obstacle. Nah, di sini ada render untuk render grafik game, untuk skor supaya terletak di atas menampilkan skornya. Nah, ini untuk logic gamenya, untuk pembuatan si obstacle. Lalu untuk collision dengan si obstacle-nya, itu balok kayu. Nah, di sini juga ada untuk save score, untuk penyimpanan data ketika game sudah selesai atau game over. Di sini menggunakan store data dari kelas tScore process. Proses ini tadi seperti dijelaskan, memproses data tScore dan berinteraksi dengan database, seperti read data, mengecek data user yang ada di database atau enggak, get data dan measurement tertentu, dan store data yang tadi kita sebutkan. Nah, di sini juga ada metode stop game untuk menghentikan permainan, yang memanggil metode save score untuk menyimpan skor, menghentikan musik, dan menutup game. Nah, ini gamenya ya, dan memunculkan display menu. Nah, selanjutnya kita akan ke model. Nah, di sini ada DB berfungsi untuk mengkoneksikan dengan database, membuka koneksi dengan database dan menutupnya, serta membuat query dan membuat query update untuk insert, update, dan delete. Nah, di sini juga ada game object yang merupakan sebuah abstract class gitu ya, terdiri dari posisi X, posisi Y, lebar objek, tanda objek, kecepatan di sumbu X, kecepatan di sumbu Y, tipe objek. Nah, ini untuk touch, untuk tanda obstacle tersentuh, untuk skor obstacle. Nah, game object ini memiliki metode abstrak juga yang nanti akan diwarisi oleh anak dari kelas si game object ini, seperti obstacle dan player. Nah, selanjutnya di kelas obstacle ini ada yang mewarisi dari game object, ada atribut cek, penanda apakah obstacle sudah diatur tinggi dan strukturnya nanti di bawah, dan panjang untuk panjang obstacle, serta stop obstacle untuk mengetahui apakah si obstacle balok kayu ini merupakan balok kayu yang di atas ataukah yang di bawah. Nah, di sini di set untuk lebarnya sebesar 45, panjang dan loop untuk update posisi berdasarkan kecepatan, dan render untuk si render obstacle balok kayunya, dan diatur skornya berdasarkan panjang obstacle-nya. Nah, mengambil skor obstacle sebagai string dan menggambar si obstacle. Nah, ini untuk skor si masing-masing obstacle yang diletakkan di obstacle-nya. Selanjutnya ke kelas player. Di sini untuk membuat objek player yang berasal dari game object juga, dibuat di set tinggi dan lebarnya serta gambarnya, dan juga untuk update posisi berdasarkan kecepatan. Jika posisi si pemain ini melebihi lebarkan permainan yang di sana gitu, jadi nggak bisa, si pemain itu nggak bisa
ke kanan gitu, jadi kayak kehalang. Nah, ini untuk tes score. Untuk tabel skor yang soal ada username, score, up, down untuk user. Ini tes skor query untuk query tabel skor seperti untuk di menu gitu, select semua data tabel yang ada di tes skor berdasarkan sortir descending. Ini kita tes spesifik berdasarkan username. Ini untuk memasukkan data ke database dan update data. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Oh ya, ini untuk aset juga beberapa untuk gambar dan si lagunya. Lalu yang terakhir ada sound. Nah, kelas sound ini itu untuk mengelola pemutaran dan perhentian suara background musik. Di sini ada dua metode, yaitu play sound dan stop sound. Play sound untuk memulai musiknya diambil dari aset yang strong and strike di loop. Untuk stop sound itu untuk menghentikan pemutaran suara dan bentuk klip audio. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.